ada pertanyaan legendaris kalau kita ujian dulu Pak PJ, Pak Gubernur, Bu Sekda di era 70-an, 80-an. Pertanyaannya itu ada banyak, tapi yang saya ingat, mudah-mudahan Bapak Ibu juga ingat, tambang emas itu ada di mana? Cikotok dan Cirotan, itu Banten, Lebak, Banten. Ada pertanyaan, di mana industri baja Cilegon? Ingat ya, dan ada satu pertanyaan lagi, gelas kosong berisi apa? Kalau yang seumuran saya jawabannya pasti tahu, udara. Jadi kita hari ini akan membicarakan udara kita dan akan membicarakan tentang Banten. Saya mengusulkan Banten ini kita juluki the land of gold. Karena tambang emas pertama yang ada di bumi Indonesia ini di Cikotok dan di Cirotan. Dan di Banten juga banyak sejarah tertulis dengan tinta emas. Kalau kita bicara hari ini kita di sini, ini adalah bagian dari wilayah ibu kota Kesultanan Banten. Satu kesultanan besar yang mencakup wilayah yang luas dan pernah berjaya pada masanya. Didirikan oleh Sunan Gunung Jati dan kemudian Sultan pertama adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang namanya diabadikan menjadi kampus UIN sekarang. Dan pernah mencapai puncak kejayaan sekitar abad 16-17 pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang juga namanya diabadikan menjadi kampus negeri besar di Banten. Dan pada abad yang sama itu, pada masa kejayaan Kesultanan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, Gubernur Jenderal VOC pertama Peter Booth mendaratkan kapal misi dagangnya di Pelabuhan Karangantu, itu di Banten, dekat dengan Kesultanan. Dan menurut sejarah, VOC menduduki Nusantara setapak demi setapak itu dari Karangantu. Sampai 350 tahun kemudian. Sayangnya, di masa kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa di Kesultanan Banten, hanya satu generasi kemudian karena persaingan dagang, serangan militer, serangan segala macam, anaknya Sultan Haji, anaknya Sultan Ageng Tirtayasa terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran VOC. Dan tercatat dalam sejarah keruntuhan Kesultanan Banten itu akibat politik adu domba antara bapaknya dengan anaknya. Di samping memang serangan-serangan militer dan pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi. Kalau kita bicara adu domba, pasti bukan senjata itu yang dipakai. Tapi kalau para dosen doktor ilmu komunikasi tadi pasti paham, ini sebetulnya adalah sebuah serangan melalui strategi komunikasi. Pecah bapak dan anak dan runtuhlah Kesultanan Banten. Sekitar 3 abad setelah pendirian. Hari ini serangan-serangan seperti itu kita rasakan. Melalui media-media yang ada di genggaman kita, yang masuk ke kamar-kamar kita, di ruang-ruang tidur, di ruang apapun, di waktu apapun, masuk melalui media-media yang disebut media baru. Dunia penyiaran, lembaga penyiaran berusaha tegak berdiri, berusaha menjadi benteng nilai, berusaha menahan gempuran-gempuran yang masuk lewat media-media yang tak
terbatas, tak terhingga, dan tidak tahu itu datangnya dari mana. Tapi sayangnya lembaga penyiaran ini juga menghadapi situasi yang justru sulit dalam tata media ini. Apakah lembaga penyiaran kuat bertahan menjadi benteng nilai bagi masyarakat? Saya nggak tahu. Tapi saya kira kita semua yang berkumpul di sini yang punya tugas, peran, dan wewenang, mari kita serius berpikir, kalau ini ibarat sebuah air bah yang menimpa masyarakat, masyarakat ini sekarang tangannya kesana kemari mencari sangkutan untuk selamat. Harusnya air bah yang luas ini dimanage menjadi air terjun yang indah, menjadi energi listrik, menjadi penyubur tanah. Itulah derasnya arus informasi supaya kita bisa mengelola ini dan tidak menjadi sebuah serangan terhadap nilai, serangan terhadap ketahanan budaya kita, serangan terhadap pendangkalan iman dan seterusnya. Kita belajar dari Kesultanan Banten. Hari ini mudah-mudahan dibuatlah satu kebijakan, sebuah equal playing field antara lembaga penyiaran dan media-media baru. Lembaga penyiaran oleh KPI, KPID diawasi, diberi sanksi. Media-media baru bebas lepas. Padahal isinya tidak semuanya baik. Begitu banyak yang bisa mempengaruhi pola pikir kita. Adu domba dan seterusnya. Nah, malam hari ini kita berkumpul. Saya atas nama KPID Banten menyampaikan ribuan terima kasih dan sebuah penghormatan bagi kita, dan hari ini mudah-mudahan adalah semangat. Tentu terima kasih yang pertama dan utama yang terhormat Bapak PJ Gubernur Banten, Bapak Dr. Al-Mukhtabar, di tengah kesibukan di ujung-ujung tadi kesempatan, alhamdulillah sempat hadir di sini. Terima kasih Pak PJ, Pak Al-Mukhtabar. Dan jajaran pemerintahan provinsi, Bu Sekda juga hadir, jajaran sekretariat daerah dan pimpinan OPD semua hadir, jajaran Forkomimda ataupun yang mewakili, teman-teman dari jajaran KPI, KPI Pusat, Gus Ketua KPI Pusat, Gus Ubedillah, dan teman-teman KPI Pusat semua hadir, dan para pimpinan lembaga sipil dan militer yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan hari ini juga saya mendapat kehormatan teman-teman dari KPID Jawa Barat lengkap hadir. On the way KPID DKJ, KPID Riau, KPID Sulawesi Selatan, KPID Jawa Timur akan hadir di sini. Malam hari ini mari kita mengukuhkan niat di dalam suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 dan menyongsong ulang tahun Banten ke-24. Semua kumpul di sini membangun sinergi dan kolaborasi. Terima kasih.